Selamat pagi ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kali ini kita akan kembali kebaktian sekolah minggu. Kali ini kebaktian sekolah minggu akan dilayani oleh Kak Lince. Selamat pagi. Dan ada juga Kak Kristia dan Kak Deborah. Dan sebagai pemain musik itu Kak Hengki. Nah, adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, hari ini kakak minta kalian harus sudah bergembira, tidak ada yang bersedih, karena kita akan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya. Kita memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri memuji Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Nah adik-adik mau kerja di ladang Tuhan? Pasti ya adik-adik mau menjadi pekerja di ladang Tuhan. Nah ketika kita sudah kembali normal mengadakan kebaktian di gereja, ketika kalian akan disuruh untuk membawa kantong persembahan, kalian harus mau melakukannya ya. Itu artinya juga kita melayani Tuhan. Nah adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan serta berdoa untuk persiapan pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan Yesus yang mencintai kami anak-anak-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh hadir untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah kebaktian ini ya Bapa. Tuhan, jika kami sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa. Tuhan juga berkati bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kebaktian ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Baiklah adik-adik, kini saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama yang terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Oke adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini kita akan membacanya dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Mari kita membaca secara bersama-sama ya adik-adik yang di rumah. Membaca dibantu oleh orang tuanya, didampingi oleh papa dan mama kalian. Kita mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia ke kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Siana lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap semuanya sehat ya. Nah, saat ini kalian rindu gak untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Pasti semuanya rindu ya. Terlebih pada saat ini kakak akan bercerita sesuai dengan pembacaan firman Tuhan ya, yang sudah kalian ikuti bersama. Nah, ceritanya adalah tentang siapa? Tentang Raja Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi ya sudah disampaikan melalui firman Tuhan bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan Allah ya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja Israel, seorang raja yang besar. Kenapa ya?
kok Tuhan Allah memilih Daud ya untuk menjadi seorang raja? Padahal kan Daud ini kan mempunyai banyak saudara ya. Nah, kalau tadi adik-adik menyimak ya pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat ke-1 sampai dengan 13. Nah, adik-adik, di situ diceritakan ya bahwa Samuel itu diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk mendatangi seseorang ya yang bernama Isai. Nah, Isai ini punya banyak anak adik-adik ya. Nah, di antara anak-anak Isai, maka Tuhan Allah berkenan kepada salah satunya ya, yaitu yang bernama Daud. Nah, seperti yang tadi kakak sampaikan, kok Tuhan Allah memilih Daud ya? Kenapa ya? Padahal kan ada begitu banyak kakak-kakaknya yang hebat, yang tinggi besar, yang kelihatannya baik ya. Tetapi ternyata Tuhan Allah memilih Daud. Ya. Alasannya kenapa? Ya, karena Allah melihat sisi baik ya yang dimiliki oleh Daud. Nilai-nilai yang baik yang ada dalam diri Daud. Apa itu? Ya, yang pertama, Daud ini ternyata seorang anak yang sangat baik ya, rendah hati. Dia itu adalah orang yang tidak sombong. Dia selalu taat ya kepada Tuhan. Terlebih dia selalu setia di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Bapak Isai ya. Jadi Daud ini dipilih karena Tuhan Allah berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik ingin juga ya seperti Daud ya, menjadi seorang yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Mau nggak adik-adik menjadi seorang pemimpin? Misalnya adik-adik, kalau adik-adik semua sudah sekolah misalnya ya, adik-adik ditunjuk menjadi seorang ketua kelas ya. Nah, tentunya mereka memandang adik-adik itu seorang yang memiliki kelebihan. Misalnya orang yang rajin, cerdas ya, kemudian taat kepada Tuhan. Nah, jadi berdasarkan cerita ini Tuhan Allah tidak membeda-bedakan ya. Di sini yang Tuhan inginkan adalah bahwa sebagai anaknya, sebagai umatnya ya, adik-adik juga tidak boleh membeda-bedakan ya seseorang dengan yang lainnya seperti yang Tuhan Allah lakukan ya. Jadi kriteria atau ukuran mengapa seseorang dipilih menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita. Nah, di sini Tuhan mau menyampaikan bahwa sebenarnya Tuhan itu menyayangi ya, menyayangi semua orang. Tidak pernah ada perbedaan ya. Jadi Tuhan mengasihi setiap manusia ciptaannya itu karena mereka itu takut kepada Tuhan. Mereka itu taat ya, melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka itu tentunya setia terhadap ajaran dari firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud sehingga ia diurapi menjadi seorang raja. Nah, berikutnya sikap yang dimiliki Daud ya, dia tidak sombong ya. Dia tidak tinggi hati ya, meskipun dia dipilih menjadi seorang raja ya. Dia tidak sombong. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Kalian juga tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati karena kalian mempunyai harta benda atau kekayaan ya. Jadi kan di
seperti di lingkungan yang adik-adik ya ketahui bahwa ada orang miskin, ada juga orang kaya. Nah, kalau orang kaya berarti banyak kepunyaannya ya. Mereka punya mobil, mereka punya rumah yang bagus, punya mainan yang banyak ya. Nah, kalau adik-adik menjadi orang yang berkecukupan, bahkan berkelebihan, punya mainan yang banyak, adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh pelit ya. Kalau misalnya ada temannya mau meminjam atau menggunakan mainan adik-adik, kasih pinjam nggak? Iya, kalian harus meminjamkannya ya. Nah, di sini yang Tuhan mau inginkan kepada adik-adik semua ya yang di rumah. Jadi adik-adik, meskipun adik-adik kaya, tapi adik-adik tidak pelit, tidak sombong ya. Nah, berikutnya juga Tuhan itu menyayangi setiap manusia bukan karena perbedaan warna kulitnya ya. Seperti yang adik-adik ketahui, teman-teman adik pasti adik-adik kan ada yang bermacam-macam warna kulitnya ya. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang warna kulitnya hitam atau merah ya. Nah, di sini Tuhan tidak membeda-bedakan. Mengapa? Karena semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya sama ciptaannya Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang terpenting adik-adik, kita juga harus menghormati ya, menyayangi, terlebih mengasihi ya, menghormati kepada papa dan mama yang begitu sayang pada adik-adik, menyayangi teman-teman adik-adik ya, meskipun berbeda keadaan ya, berbeda warna kulit ya, berbeda kesukaannya, adik-adik semua harus tetap saling menyayangi, saling mengasihi seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan firmankan pada saat ini ya. Sehingga adik-adik kelak ya akan dipakai Tuhan ketika adik-adik setia dan taat seperti Raja Daud, karena dia rendah hati, tidak sombong, tidak membeda-bedakan ya, maka Tuhan berkenan memilih Raja Daud ya, menjadikan Daud sebagai pemimpin yang besar. Kakak juga berharap semoga di masa yang akan datang adik-adik yang manis ini yang ada di rumah juga akan dipakai Tuhan ya. Dipakai untuk apa? Menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan adik-adik menyayangi mama, papa, mengasihi teman-teman, dan selalu taat kepada Tuhan, rajin berdoa. Nah, kakak berharap apa yang kakak sampaikan ini bisa menambah kalian semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan hari ini, nanti adik-adik bisa berikan, dikasih amplop, lalu titipkan kepada papa mama, sehingga papa mama boleh memberikannya ke gereja. Kita juga akan memberikan persembahan berupa persembahan pujian dari Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kebaktian ini. Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami bisa mencontoh Daud ya Tuhan yang tekun di dalam kehidupannya sehingga dia bisa dipilih sebagai raja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya sedikit berkat yang kami punya, yang telah kami berikan, bisa bermanfaat bagi gereja-Mu ini. Berkati para penatua yang mengatur uang persembahan ini, kiranya semuanya bisa mereka atur dengan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita muji Tuhan dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik, ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, adik-adik harus bisa bertutur kata yang sopan, bertingkah laku yang baik. Jika adik-adik di rumah sebagai kakak, kakaknya harus bisa menjaga adiknya ya. Nah, begitu juga adik-adik harus hormat kepada papa dan mama. Nah, sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan pujian berkat dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.